Mencoba Horror Your Story adalah segmen di mana gua akan membacakan cerita horor, pengalaman mistis yang kalian alami. Gua Billy Krisinov dan selamat datang di Mencoba Horror Your Story. Sesuai requestan kalian, mencoba horor perdana ini, gua tidak akan membacakan cerita kalian sendiri. Gua akan memanggil Rahel untuk menemani gue di sini. Silakan, Rahel. Iya. Baik. Selamat malam. Selamat malam, halo, silakan duduk. Duduk ya. Selamat datang di praktek saya. Agak serem ya, friend. Oke. Suasana yang berbeda, bentuk yang berbeda dari video kita nih. Iya. Welcome back again to. Nggak ada. Oh, enggak ada. Di sini serius. Oh, serius. Enggak sih, sebenarnya bercanda juga. Cuman takut aja kalau kamu ketawa nanti ada yang ikutan ketawa. Oke. Agak serem ya. Oke, di Baik. sini kan kita mencoba horror your story. Bacain cerita dari teman-teman yang udah mengirimin ceritanya ke kita ya, Instagram kemarin. kita ya. Tapi enggak, sebenarnya tuh harusnya kamu tuh sendiri. Ya harusnya aku sendiri. Cuman kan kemarin aku coba untuk nanya ke kalian. Kamu baca ini sendiri atau sama Rahel? Ternyata ya lebih banyak yang milih sama kamu. Iya, lagian tuh kalian tuh kan harusnya tahu ya kalau aku tuh takut. Bener nggak? Masa? Aku kan takutan kan orangnya. Masa lagi? Iya kan, aku orangnya tuh ketakutan gitu bawaannya. Kenapa gitu harus sama aku? Coba jelasin, tolong. Silakan, dipersilakan. Oh, enggak ada. Ya enggak lah, nggak usah takut. Ini kan cuma cerita horor doang. Iya, cerita horor ya. Biar lagi lebih kerasa aja gitu Oh, suasana kerasa. horornya. Iya. Makanya settingannya seperti ini. Memang mencoba horor tuh ya nggak horor banget. Oke, siap. Oke, terima kasih banget buat yang udah ngirimin cerita horor kalian. Terima kasih banget. Ya banyak banget, dan mohon maaf banget kalau kita nggak bisa bacain semuanya. Oke, kita mulai aja kali. Mulai. Bacain ceritanya. Jadi ini gimana cerita? Enaknya kamu yang bacain atau kita ganti-gantian atau Boleh ganti-gantian? ganti-gantian ya? Iya. Oke, yaudah. Sweet dulu nggak? Emang Kamu aja dulu lah. ya udahlah, kita mulai ya. Baik. Silakan. Ini dari nurhayati.1306. Halo, Halo, Nur. Kak, aku punya pengalaman horor. Jadi pas aku lagi tidur, tiba-tiba aku kebangun, masih gelap banget. Aku mendengar suara berisik. Aku lihat kanan, kiri, dan pas aku lihat ada kakak dan papa aku aja yang aku lihat. Terus pas aku ngadep pintu kamar, aku ngeliat kayak orang jalan hitam ke dapur. Aku kira mama aku. Ternyata pas aku nengok ke kasur, ada mama, kakak, dan papa aku. Dan aku langsung mikir, siapa yang jalan tadi? Iyalah, gue juga mikir pastinya. Udah.
Kayak keselebatan ya, keselibetan ya. Kalau orang jalan ya mungkin dia ngeliatnya jelas kali. Kalau sekelebatan Tapi kan hitam. paling kayak cuma seret gitu doang. Ya udahlah, serem banget ya. Ya Iya, udah. serem sih. Cerita berikutnya. Dari Dwi Rosyana 19. Jadi waktu itu pas malam-malam aku kan lagi nyuci piring ya. Iya. Terus Nggak boleh tahu ya. iya. Di dekat sumur, maklum nggak punya wastafel cuci piring. Iya nggak apa-apa. Jadi nyuci dekat sumur. Nah di situ aku dengar ada suara perempuan yang manggil aku. Kukira hanya perasaanku aja. Jadi ku cuekin. Selang berapa menit ada tuh suara manggil aku lagi. Nyaut dong aku, katanya. Terus aku diem dulu dan coba dengerin lagi tuh suara. Aku coba cek kali aja bule aku manggil. Ternyata nggak ada orang. Samsek. Aduh. Kayaknya baru di sini aja udah serem ya. Pas sudah mau selesai cuci piring, aku nanya ke semua orang yang ada di rumah. Ternyata benar-benar nggak ada yang manggil aku sama sekali. Dan ternyata di situ sering banget ada yang manggil-manggil gitu. Dan sumur itu dulunya memang ada poci, tapi udah dipindahin. Dipindahinnya ke kamar yang ada di pojokan. Dan sekarang kamar itu ditempatin sama aku. Ya sampai sekarang kalau aku tidur diawasin sama poci. Gila, canggih ya, luar biasa loh, canggih sekali. Lagian kenapa itu poci dipindahin ke kamar? Benar, kenapa nggak dibuang? Iya, kenapa nggak suruh kemanain kayak gitu? Tapi ngomong-ngomong sumur, kita pernah penelusuran ke bekas pabrik roti yang ada sumur tua, ingat gak sih? Kayak yang ini ya videonya. Dan sumur ya, namanya sumur tua ya, serem banget sih, walaupun gak ada apa-apa ya tetap aja kayak serem aja gitu kan. Iya. Dan itu aku juga sempat ngeliat cewek ya. Dan Fajar sama Chris pun juga merasakan ada cewek di sumur itu. Ada cewek, aku merinding demi apapun aku merinding. Karena nginget lagi gitu, ngerti gak sih kamu? Iya, ingat lagi kejadiannya. Oke, cerita berikutnya dari Adinda Ayu 121. Ngapain tuh ya? Ini kejadiannya waktu masih kelas 2 katanya, di rumah yang lama. Sekitar kelas 2 SD, aku kan tidur sendiri di kamar paling belakang. Sekitar jam 2 pagi aku kebangun. Terus Pas aku duduk, di depan muka aku ada sosok dengan muka tua keriput. Kenapa sih megang? Itu denger udah ayo. Ada sosok dengan muka tua keriput dan itu badannya kayak anak kecil dan matanya cuma satu. Di situ aku nangis kejar dan besoknya langsung sakit sampai 10 hari. Berarti beneran Anda lihat setan? Udah. Fix ya? Anak kecil ngeliat setan sakit. Iya sih. Iya, benar. Next. Serem banget. Semangat. Cerita berikutnya datang dari ama_aini 17. Waktu itu aku sama keluarga lagi kumpul di teras belakang rumah sekitar jam 7-an habis sholat isya. Terus di teras belakang itu tanah kosong, banyak pohon pisang sama pohon lainnya. Dan pohon lainnya apa tuh? Rambutan mungkin, nangka ya kan, nggak tahu. Gak boleh bercanda. Yuk. Dan ada tumpukan genteng yang buat bikin rumah. Sebelumnya santai ngobrol-ngobrol biasa karena sering ngumpul juga di situ. Dan waktu itu tiba-tiba kayak ada yang lempar pasir. Ya. Dibilang bukan pakai batu tapi kayak pasir. Pedih dong matanya. Maksudnya kayak kelilipan dong. Nggak tahu deh, dia nggak bilang. Bilang di komen ya friend. Coba. Karena aku lagi fokus pegang HP,
jadi nggak sadar. Nah, kakakku yang sadar kalau ada yang lempar pasir, arahnya dari tumpukan genteng itu. Sumpah ya. Awalnya ya udah mungkin ya apa gitu kan, terus lama kelamaan ponakan aku yang kecil tiba-tiba nunjuk ke arah itu sambil mukanya tuh kaget. Namanya anak kecil kan belum lancar ngomongnya. Terus sama aku tanya, kamu lihat apa? Dan habis itu ada lagi yang lempar pasir. Ponakannya langsung nangis sambil nunjuk-nunjuk ke arah situ sambil bilang, itu ada yang putih-putih. Selanjutnya dia langsung ngomong ke bapaknya. Bapaknya langsung ke belakang bawa air segelas sambil didoain ayat-ayat, lalu dibuanglah ke arah itu. Dan saat itu juga kakakku lihat pocong dan yang lain lihat bayangan putih. Oke, lanjut lagi ceritanya. Aduh, gue kaget. Iya, kaget aku. Dia mah. Ayo next. Makin sini kok makin serem ya. Dari B aja. Kamu baca? Serem nggak? Enggak serem. Sampai ini gue mau nangis rasanya. Ya ini dari Kairanicit. Itu bunyi apa mas? Bunyi apa mas? Ya selesaikan ya. Kita dulu, ini namanya siapa nih? Bacain. Kairani Cita. Kairani Cita. Kairani Cita. Kairanicita 03. Apa tuh ceritanya? Jadi kak, dulu pas aku masih kecil kan di rumah aku ada kamar kosong. Cuma aku suka main di situ. Nah pas itu lagi ada tante aku yang nunggu om aku pulang. Jadi aku ajak deh ke kamar itu. Aku sama tanteku duduk, terus aku main handphone tante aku dan main handphone tante aku. Dan tante aku duduk sambil lihat-lihat. Pas lagi lihat-lihat, tante aku bilang, itu om udah pulang. Terus aku langsung lihat gitu kan, gak ada apa-apa. Tapi karena aku asik lanjut main handphone lagi, jadi aku biasa aja. Pas tante aku bilang kedua kalinya, baru tuh aku lihat di depan pintu kamar ada orang, tapi seluruh badan, anjir, seluruh badannya hitam. Tunggu hilang tuh. Udah sumpah ngeri loh ya. Aku gak bohong nih. Seluruh badannya hitam semua dan dia kayak naruh tas dan ke kamar mandi. Ya aku sama tante aku ngira itu om aku kan. Akhirnya kita berdua nengok ke kamar mandi. Kebetulan di sebelah kamar yang kosong itu. Pas aku dua nengok bener-bener gak ada apa-apa. Tapi kalau tante aku lihat ada orang yang lagi nyuci muka gitu. Tapi emang sih pas itu tante aku lagi hamil. Oke. Terus dia bilang, aku kaget banget kak karena aku bener-bener lihat gimana dia naruh tas dan jalan. Dan setelah itu aku nangis karena aku takut banget. Kalau aku di posisi dia pasti juga takut sih. Dan itu kayaknya karena tantanya juga lagi hamil ya. Bisa jadi. Karena kalau mitosnya kalau orang lagi hamil tuh suka digangguin sama hantu-hantu. Ada juga sih satu cerita lagi yang tentang dia lagi hamil. Itu bunyi apa? Air. Oh air. Kamu mau cerita? Boleh. Iya ada cicak 2 kali. Ya udahlah. Iya. Jadi waktu itu aku hamil. Perlu ya. Jadi waktu aku hamil, aku inget betul kejadian itu. Waktu aku bertepatan itu di bulan Agustus dan aku masih baru positif hamil. Aku masih ikut jadi panitia 17-an tuh. Nah kita prepare pasang bendera karena benderanya di depan rumah
sumpah ada yang jatuh. Gak percaya? Coba pada kesini deh. Ih, ini kayaknya tempat biasa kita ngetek biasa deh. Emang biasa. Kan? Aduh. Apa yang ditakutin? Tiba-tiba ada yang jatuh aja gitu. Cicak. Aduh, ampun. Benderanya ada di depan rumah. Duh, elah, mana tuh? Aku ikut jadi itu malam. Malam. Jadi pasang benderanya di depan rumah. Dia ikutan jam 7 malam. Sampai pas selesai aku masuk dalam rumah sekitar jam 1 malam. Lama ya, dari jam 7 ke jam 1. Nah, di depan pintuku persis ada lemari makan yang atasnya kosong. Oke. Pas aku buka pintu biasa aja. Pas aku tutup pintu, aku masuk, aku kayak nginjek plastik. Dan karena rumah gelap, aku lihat, aku tegesin dong Kak. Ternyata yang aku injek, nggak berani deh gue sebutnya. Apa yang diinjak? Rambut. Dan aku langsung lihat dong ke atas. Ternyata di atas lemari makanku ada cewek dengan rambut yang benar-benar panjang. Yang aku injek itu dan pakai tudung merah di situ. Aku teriak sekencang-kencangnya, tapi nggak ada yang mendengar aku. Padahal di depan masih banyak panitia yang masih lanjut pasang bendera. Dan aku langsung lari ke kamar, aku ambil Al-Quran. Dan pokoknya serem banget ya. Iya itu ya, kayaknya ya. Hati-hati deh kalau lagi hamil. Kalau lagi hamil Pembawaan peniti deh coba deh. Nah itu dia ya, bukan Mitos. mitos ya. Ya omongan orang tua zaman dulu lah. Iya. Kalau lagi hamil tuh bawa peniti, bawa gunting kuku. Ya apa segala macam yang tajam lah. Gak ngerti dia buat apa, pokoknya nolak bala kali. Cerita berikutnya datang dari Jorsli ya, ini ya, Jorsli 02_. Hai Kak Billy, halo. Jadi aku mau cerita pengalaman horor yang ada di rumahku. Tahun kemarin 2020 tanggal 8 Agustus, aku dan sahabat-sahabat lagi ngumpul di rumah. Singkat cerita, aku sama sahabat-sahabatku lagi pada makan. Di situ cuman ada kita berlima. Dan pada saat mereka lagi makan, aku iseng-iseng buat video. Nah terus salah satu sahabat aku ngomong cuma buat minta hotspot wifi, sedangkan yang lain pada makan. Tiba-tiba ada suara yang kerekam jelas banget di handphone aku. Itu suaranya cuma dia tulis dan itu persis banget suara cewek. Oke. Aku baru sadar ada suara itu pada saat mereka udah pulang. Dan aku udah masuk kamar mau siap-siap nonton YouTube. Taunya YouTubeku gak bisa dibuka. Setelah itu aku buka galeri, ceritanya mau bikin story, ngumpul sama teman-teman. Saat aku mau story, aku sempat lihat dulu. Dan di situ aku pakai headset. Dan itu aku benar-benar mendengar jelas suara cewek. Dan ini ada videonya. Beneran? Mau dengar? Mau lihat? Ya udah. Batasin kamar aja. Jangan masuk ya, kita. Batasin kamar aja. Jangan Kaget masuk aku. ya, kita. Batasin kamar aja. Jangan masuk ya, kita. Aku merinding. Oh iya sih, itu temen-temennya lagi pada makan, terus temennya satu yang lagi kedengeran sih. Aku merinding. Serem ya. Berarti energinya gede banget tuh kalau sampai ketangkap gitu ya.
karena pengalaman aku ya sama waktu sama Frisly dan lain-lain itu bikin penelusuran, kita emang dengar suara di lokasi itu jelas banget, kita dengar. Begitu kita ulang videonya itu nggak ada sama sekali. Itu makanya kalau kali ini sampai ketangkap di kamera di video sih kayaknya gede banget energinya si Mbak ya. Wow. Ini ada beberapa cerita yang kita coba tulis ulang Karena untuk kayak nambahin ceritanya biar jelas aja gitu. biar kita bacanya juga nggak kayak gitu loh. Jadi kita tulis ulang supaya jelas tapi tidak mengurangi arti dari cerita itu, tidak mengurangi isi cerita itu. Itu nggak kita kurangin, nggak kita tambahin, kita cuma ngubah kata-katanya supaya lebih enak aja diceritain ya. Memperjelas aja. Oke, siapa yang bacakan? Kamu aja. Aku serius deh aku. Ya udah aku aja. Gantian deh. Dari Arcelia.Ilona. Itu apa ya? Itu apa? Udah. Kak, tahu rep-repan atau ketindihan nggak? Tahu, tapi aku nggak pernah ngalamin. Kamu pernah ngalamin? Sering. Oke. Kejadian ini terjadi tahun lalu setiap bulan. Aku selalu mengalami ketindihan. Kebanyakan aku ketindihannya nggak bisa gerak dan nggak bisa melihat apapun. Setiap bulan dia selalu ngerasain ketindihan. Serem juga ya. Oke. Terus. Tapi saat itu aku benar-benar jelas melihat sosoknya. Kejadian pertama, oh ada yang kedua dan ketiga nih. Iya dia tiap bulan, mohon maaf. Oh iya benar. Mohon maaf ini udah ketautan. Waktu itu kamarku benar-benar gelap. Setelah selesai ketindihan dan benar-benar bisa bangun, aku melihat bayangan putih berdiri di depan kasur. Sedangkan keadaannya sangat gelap. Sejak saat itu, aku nggak berani tidur dengan keadaan lampu mati. Kejadian yang kedua, aku ketindihan dengan posisi aku bisa melihat sekitar. Saat itu aku dengan jelas melihat sosok Poci di depan muka aku. Oke. Aku panik banget sampai akhirnya aku baca Al-Fatihah, ayat kursi, dan kejadian itu yang paling menakutkan untuk aku. Kamu beneran belum ngerasain ketindihan? Enggak. Gak enak banget. Kalau Nafta sering, karena dia kalau kecapean biasanya kayak gitu. Waktu itu pas di ketindihan aku sempat ngeliat dia gitu kan, kayak dia susah gerak gitu. Cuma aku tahu dia kayak langsung aku tarik tangannya. Bisa gerak? Dia nggak bisa gerak, cuma dia kayak pas kamu tarik bisa. Maksudnya bisa langsung, lu kenapa Nafu gitu. Aku takutnya dia kenapa-napa gitu. Aku pikirannya bukan karena ketindihan, tapi takutnya dia nggak bisa napas. Itu ngerti gak? Kayak sesak napas atau enggak kayak stroke juga, karena yang bener-bener nggak bisa digerakin semuanya ya. Cuman mata, paling mata tuh bisa gini. Kalaupun melek ya, kalaupun bisa kita melek, mata cuma mata tuh. Mulut pun kayak kaku gitu. Serius? Iya, sampai kayak gitu. Lanjut. Next. Gak apa-apa aku lagi ya. Yuk. Nisha Marcella. Jadi 4 hari lalu kejadiannya di rumah lagi sama bibiku. Aku lagi tidur siang dan bangun jam 6 sore. Pas aku bangun, aku ngeliat jendela kamar udah ketutup tapi baru setengah. Saat aku ke toilet, aku meminta bibi untuk tutup jendela kamar dan menyalakan lampu teras. Setelah aku kembali ke kamar, ternyata jendela belum tertutup dan lampu pun belum dinyalakan. Lalu aku teriak memanggil bibi. Aduh, gue takut nih. Tetapi tidak ada sautan dari bibi. Akhirnya aku menutup jendela kamar. Saat aku menutup jendela, aku melihat ada seseorang berdiri, tapi badannya putih semua. Aku sangat kaget dan langsung menutup jendela tanpa berusaha melihat dia. Walaupun dia masih berdiri di situ. Aku langsung berdoa dan telepon mama, papa,
tapi tidak percaya. Dan aku cerita ke Bibi percaya karena pernah melihat sosok ini. Berarti udah sering. Aduh, jadi sedih. Oh, nggak salah. Takut gue. Sosok menjaga sih mungkin ya kalau itu gue. Kita harus naik Prisli. Iya, gitu. Halo Prisli. Halo? Halo Prisli. Enggak ya? Telepati kan. Mantap kebatin. Oke, yuk. Ini terakhir. Ini terakhir. Mau kayak baca kamu? Kamu. Oke, Cicak mengatakan aku baca. Kejadiannya 1 tahun lalu. Waktu itu aku tidur dan kebangun sekitar jam 2 atau jam 3. Dengar suara kakek bilang, "Aku numpang di sini ya," kata kakek-kakek itu. Tapi tiba-tiba suara itu hilang. Besok paginya aku cerita ke ibu dan ibu bilang itu cuma mimpi. Malamnya lagi aku tidur, ada wanita bercadar hitam cantik banget datang ke mimpi aku. Tapi tiba-tiba dia berubah jadi cahaya dan masuk ke dada aku. Rasanya kayak tertusuk sampai aku kebangun, rasa sakitnya masih terasa. Sumpah, aku ngeri banget. Nggak mau di sini. Itu apaan ya? Setelah hilang rasa sakitnya, aku kembali tidur. Siang harinya aku cerita ke kakak. Aku di situ cerita kakak aku di situ kakak dan aku mencari tahu arti mimpinya. Artinya akan terjadi hal buruk. Setelah itu aku tidur siang. Pas tidur siang aku ngeliat ada cewek rambut panjang keluar dari lemari aku. Karena lemari aku pintunya udah nggak ada. Karena cewek ini semakin mendekat, aku teriak dan nangis ke ibu, dan ibu bilang aku terlalu banyak nonton film horor. Terus beberapa hari setelah kejadian itu, mbah atau kakekku potong rumput. Tiba-tiba mbah teriak minta tolong. Pas kita semua keluar, mbah jatuh dan berdarah-darah. Langsung dibawa ke rumah sakit. Pas mbah sadar, ternyata mbah kesandung akar kecil. Aku dan kakakku langsung kepikiran arti mimpi yang kita cari kemarin. Setelah kejadian itu, tidak ada lagi kejadian aneh atau apapun itu. Kayak semacam petanda gitu sih. Di mimpi yang nyamperin, mungkin yang nggak tahu siapa ngasih tahu kalau bakalan ada musibah. Kayak gitu sih kalau aku baca ceritanya ya. Tapi serem ya. Ya serem sih pasti. Oke. Tegang ya Bu? Tegang. Tegang Karena ya? banyak banget. Jadi kita mau cerita juga ya. Ah ya benar. Kok makin deket sih? Ya gak sih? Tadi tuh udah di belakang, terus sekarang kayak makin deket gitu loh, kayak di belakang aku gitu loh Enggak. bunyi-bunyinya. Jadi friend, sebenarnya kita juga mau cerita. Kita tuh udah nge-tag video ini tuh dari kemarin sebenarnya. 4 kali. Udah 4 kali nge-tag. Dan itu Dan selalu ada gangguan. ada gangguan gitu. Mic yang mati lah, si recording yang berhenti nge-record. Iya, terus paling terakhir yang udah malam banget gitu kita ngetek, ternyata kita udah 40 menit berjalan video. Alhasil pas dilihat ternyata nggak kerekam sama sekali, dan videonya pun nggak ada ya. Nggak ada. Padahal udah di play. Udah. Dan itu yang mungkin, dan tiba-tiba aku langsung kayak, yang tadinya aku takut kayak gini nih, sampai aku kesel. Gila kali gitu kan, ya gak sih? Sampai aku kesel banget gitu. Maksudku kayak, kok begini sih gitu loh, kenapa sih gitu. Iya itulah maksudnya. Ya nggak ngerti juga sih sebenarnya. Padahal kita sebenarnya bukan yang mau kayak penelusuran or something gitu kan. Karena kita cuma
ngebacain cerita horor doang Ya, gitu. tapi kan kita bercerita tentang mereka Iya. sebenarnya gitu. Ini Ya, ini mungkin aja dari mereka tadi. tertarik. Iya, ini aja dari tadi Dan banyak suara, kayak iya suara ada suara itu selalu suara-suara ada sih, gitu-gitu. selalu ada. Kemarin juga kan kita bikin selalu ada Iya. suara-suara. Makanya kenapa aku nggak pernah mau diajakin ke gini-gini tuh sebenarnya takut gitu. Soal berani aja kayaknya aku kan penasaran tapi padahal mah sebenarnya coy gitu loh. Ya balik lagi sih kejadian di rumah ya, berarti ini di rumah juga kan. Kejadian di rumah itu selalu kayak punya cerita yang menarik dan berbeda-beda sih dalam setiap rumahnya. Pasti setiap rumah punya cerita masing-masing yang seru banget. Dan episode kali ini ya khusus kita ngebahas kejadian horor dan pengalaman mistis kalian yang ada di rumah. Dan cukup sekian kayaknya. Rahel udah takutan banget. Iya. Dan ini juga udah malam jam 12. Tuh, jam 12 ya, friend. Dari tadi kita mau ngetek jam 7, diundur, baru jam segini kita ngetek. Ya. Dan Pokoknya gitu lah. pas banget gitu loh waktunya. Ya, sih. Jadi ya udahlah. Oke, kita udah ini. Kasihan Udah. Kasihan. Oke, terima kasih banyak udah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan jangan di skip video. Dan share teman-teman kalian. Dan jangan lupa kalian selalu curhat cerita pengalaman horor kalian ke Kak Billy karena dia bakal bacain. Mungkin setiap bulannya akan ada segmen ini sih. Mencoba horror story. Oke, thank you. Baik, diingetin lagi, jangan di skip. Kalian gak mau kan kalau kalian skip ternyata ada yang tidak suka dan nyamperin kalian. Aku gak ikut-ikutan ya, mohon maaf. Maaf, saya gak ikut-ikutan. Sampai ketemu lagi nih, mencoba horror real story. Ayang, aku gak bisa berdiri langsung gitu.